Jadi hadis ini saya sebutkan kepada kita, cerita ini saya sebutkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, supaya kita tahu. Kalau saya tanya atau kalau anda ditanya, kenapa pada saat membaca tasyahud yang terakhir tu nama Nabi Ibrahim dan keluarganya yang disebut, bukan nabi-nabi yang lain? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan taufiknya lah kita semua dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita memohon kepada Allah, bermunajat dan berharap senantiasa kepada Allah agar setiap amal ibadah yang kita kerjakan, terutamanya salat maghrib yang baru sahaja kita tunaikan, ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan saling berkasih sayang. Dan pada minggu sebelumnya kita sudah bicarakan bahawa ada 8 kelebihan yang akan didapat dan diperoleh bagi makhluk, khususnya manusia yang suka berkasih sayang. Yang pertama, kelebihan orang berkasih sayang yang sudah kita bincang, ia akan mendapat kasih dan juga sayang serta keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita nak mendapatkan keridaan dan kasih daripada Allah, maka mulailah pertama sekali mengasihi Allah, mengasihi Rasulullah, dan juga mengasihi sesama makhluk. Yang kedua, orang yang berkasih sayang akan diberikan nanti perlindungan dan juga naungan serta pertolongan oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang berkasih sayang akan dapat menyempurnakan imannya. Maknanya iman seseorang akan sempurna apabila mereka berkasih sayang. Dan yang keempat, kelebihan orang yang berkasih sayang, mereka akan berada di tempat yang begitu mulia di sisi Allah pada hari kiamat. Dan yang kelima, orang yang berkasih sayang, mereka lah yang akan merasakan manis dan juga lazatnya iman. Dan yang keenam, orang yang berkasih sayang, maka Allah akan utus malaikat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya bahawa Allah kasih dan juga sayang kepadanya. Kemudian yang ketujuh, orang yang berkasih sayang, kelebihan yang akan ia dapat adalah mereka akan didoakan oleh malaikat yang ada di langit. Dan doa mereka adalah supaya orang yang berkasih sayang ini tadi
mereka selamat di dunia dan di akhirat, dan juga dosa-dosa mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, kelebihan orang yang berkasih sayang, nanti pada hari kiamat mereka akan dijumpakan dan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang pernah mereka kasihi di dunia ini. Kalau tuan-tuan, kalau kita semua mengasihi orang-orang yang saleh, maka dengan izin Allah pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cinta kepada ulama, cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu, maka dengan izin Allah pada hari kiamat kelak Allah akan kumpulkan kita bersama dengan golongan-golongan tersebut. Kemudian hari ini kita akan bicarakan tentang misal ataupun contoh yang paling nyata sekali yang sudah berlaku berkenaan dengan berkasih sayang. Maknanya kasih sayang antara sesama makhluk ini sudah dulu ditunjukkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu ya, hadis yang famous, setiap setahun sekali kita senantiasa mengadakan majlis Isra dan juga Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada satu malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, sehingga apabila sampai kepada langit yang berikutnya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjumpa kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, termasuklah juga Nabi Musa alaihi salam. Sehingga pada akhirnya di Sidratul Muntaha Allah memfardukan kepada Rasulullah dan juga umatnya untuk mendirikan dan menunaikan salat sebanyak 50 waktu. Apabila Rasulullah turun daripada Sidratul Muntaha, maka ketika turun tadi Rasulullah berjumpa kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika itulah Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, fa auhallahu azza wa jalla ilayya ma awha wa farada alayya fi kulli yawmin wa layla 50 salat. Bahwa Allah telah mewahyukan kepadaku beberapa syariat dan hukum hakam, dan di antaranya adalah Allah mensyariatkan kepadaku serta seluruh umatku untuk menunaikan salat sehari semalam yang jumlahnya adalah 50 waktu. Maka pada saat itu Nabi Musa pun menasihati, Nabi Musa pun menyampaikan kepada Rasulullah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu. Apa kata Nabi Musa? Farji' ila rabbik fatlub minhu at-takhfif. Wahai Muhammad, kembalilah engkau memohon kepada Allah untuk supaya Allah ringankan jumlah rakaat salat tersebut. Fa inna ummataka la tatiqu ala dhalik. Karena saya tahu umatmu mesti tidak mampu untuk menunaikan 50 waktu salat sehari semalam. Karena ini sudah berlaku kepada diriku sendiri dan juga kepada umatku, yaitu Bani Israel. Jadi kembalilah engkau kepada Allah, minta kepada Allah supaya diringankan salat 50 waktu itu menjadi ringan. Maka Rasulullah SAW pun kembali kepada Allah, yang pada akhirnya Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah untuk menunaikan salat selama sehari semalam yang jumlahnya 5 waktu. Pun ketika itu Nabi Musa meminta lagi kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, minta kurangkan lagi, bahawa 5 waktu ini pun berat bagi umatmu untuk menunaikannya Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW, laqad raja'tu ila rabbi hatta laqad istahyaitu. Aku sudah malu wahai Nabi Musa untuk memohon
keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya aku telah menerima wahyu daripada Allah untuk menunaikan salat sebanyak 5 waktu sehari semalam dan juga kepada seluruh umatku. Ini contoh kasih sayang yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi Allah. Dan bukan hanya itu, kasih sayang ditunjukkan oleh siapa lagi? Khususnya kepada oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dan dimi'rajkan oleh Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim alaihi salam laila usriya bi. Aku telah berjumpa kepada ayahanda, kepada Khalilullah yaitu Ibrahim alaihi salam, bahawa pada saat itu aku diperjalankan pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Maknanya pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj aku berjumpa kepada Abu al-Anbiya, iaitu ayah bagi para seluruh nabi-nabi. Kenapa Nabi Ibrahim digelar sebagai Abu al-Anbiya? Tuan-tuan tahu kenapa sebagai Abu, maksudnya ayah daripada para nabi-nabi? Karena semua nabi-nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim wafat, mereka adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya bangsa Bani Israel. Bani Israel ini keturunan daripada Nabi Ya'qub, dan Nabi Ya'qub salasilah ataupun nasalnya kembali kepada Nabi Ishaq. Ini satu di antara 2 orang anak Nabi Ibrahim. Yang kedua, anak Nabi Ibrahim siapa? Ismail. Ismail inilah merupakan keturunan bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi umatnya. Ini merupakan satu punca utama kenapa orang-orang Yahudi benci sangat kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, terutamanya bangsa Islam yang Arab. Sebab mereka tidak boleh terima kenapa ada Nabi yang diutus daripada golongan yang bukan keturunan Ya'qub. Jadi kalau anda membaca dan mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, di situ banyak sekali menceritakan tentang kisah bagaimana sifat-sifat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel. Bani Israel maksudnya adalah Bani, anak, keturunan, cucu. Israel maksudnya adalah Ya'qub. Israel dalam bahasa Ibrani maknanya Isra dan juga Il. Isra maknanya Abdun, Il maknanya Allah. So Nabi Ya'qub itu digelar sebagai Abdullah dan juga sebagai Israel. Jadi ada bedanya Israel yang adalah ni dengan Israel atau Bani Israel serta Yahudi. Yang ni tidak sama ya tuan-tuan. Jangan kata Bani Israel, kalimat Israel dalam Al-Quran tu anda rasa macam seseorang ataupun sesuatu yang sangat-sangat hina, yang sangat-sangat tercela. Masya Allah. Israel itu Nabi Ya'qub. Ya, hati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah, ni pentingnya kenapa kita perlu, kenapa kita mesti dan wajib kembali serta memahami Al-Quran. Di Al-Quran dituntut ke atas kita yatslunahu haqqa tilawati, yaitu membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya di sini kata ulama tafsir adalah mengikut dan mengamalkan hukum hakam yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran itu. Kalau ada perintah Allah dalam Al-Quran itu kita buat, maka kita digolongkan orang yang benar-benar membaca Al-Quran. Kalau ada larangan Allah dalam Al-Quran, kita jauhi, maka kita dikategorikan orang yang mengamalkan serta membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau cuma membaca lafaznya, sehari semalam anda baca 2 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk, tapi kita tak faham pun apa yang Allah beritahu di dalam ayat tersebut, maka pada saat itu kita mendapat pahala setiap huruf daripada apa yang kita baca. Tetapi kita belum lagi sampai kepada makam orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada saat
malam dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berjumpa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat aku di-Isra' dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Ibrahim pun mengatakan, ya Muhammad. Jadi hadis ini saya sebutkan kepada kita, cerita ini saya sebutkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, supaya kita tahu, kalau saya tanya atau kalau anda ditanya, kenapa pada saat membaca tasyahud yang terakhir tu nama Nabi Ibrahim dan keluarganya yang disebut, bukan nabi-nabi yang lain. Padahal Nabi bukan hanya Ibrahim sahaja. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Adam, Nabi Idris, nabi-nabi yang lainnya. Kenapa Nabi Ibrahim yang disebut? Nih, saya sebut malam hari ini. Jadi biar kita tahu, ibadah, salat yang kita kerjakan itu dengan ilmu. Bukan saja kita ikut-ikut, tapi kita tak faham apa yang kita lakukan di dalam salat tersebut. Jadi satu di antara perkara yang perlu kita tahu hikmahnya, kenapa Allah melalui Rasulullah SAW mensyariatkan kepada orang yang salat untuk menyebut di dalam tasyahud terakhir itu, yaitu Nabi Ibrahim beserta keluarganya alaihimussalam. Rupanya salah satu hikmahnya, ketika Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah dan berjumpa kepada Nabi Ibrahim, maka apa kata Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah? Nih, bukti ataupun tanda kasih dan sayang Nabi Ibrahim itu tadi kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita. Maknanya bukan hanya Nabi Muhammad sahaja yang sayang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya Nabi Ibrahim pun sangat-sangat sayang kepada Nabi Muhammad serta umatnya, yaitu kita semua ni. Rupanya peristiwa Mi'raj itu adalah berlakunya salamnya Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu ada pada ketika itu Nabi Ibrahim meminta untuk disampaikan salamnya kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu di antara hikmahnya tadi, kenapa Nabi Ibrahim yang disebut di dalam tasyahud yang terakhir, kata Al-Allamah Badruddin Al-Aini yang menjelaskan dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Daud, bahwa kenapa Nabi Ibrahim yang dikhususkan disebut namanya bukan nabi-nabi yang lain di dalam solat ini, karena pada saat Nabi SAW Mi'raj dan ketika Nabi SAW berjumpa kepada Rasul-Rasul, dan pada saat itu Rasul-Rasul pun menyampaikan, ataupun Nabi tadi yaitu Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua rasul ataupun nabi-nabi yang Nabi jumpa di malam Mi'raj itu, seorang pun tidak ada yang meminta untuk menyampaikan salam mereka kepada umat Nabi Muhammad, kecuali satu nabi sahaja pada saat itu berpesan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kata Syekh Badruddin Al-Aini, kenapa kita dituntut untuk membaca tasyahud pada tasyahud terakhir dengan berdoa dan berselawat kepada siapa? Nabi Ibrahim dan juga keluarganya, karena pada malam dimi'rajkan Rasulullah SAW hanya Nabi Ibrahim yang meminta kepada Nabi untuk disampaikan salamnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kasih dan sayang Nabi Ibrahim ni kepada Rasulullah
ia sangat kasih juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Jadi pada saat malam itu apa kata Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Tolong sampaikan salamku kepada umatmu, kata Nabi Ibrahim. Wa akhbirhum, bukan hanya pesan salam saja, ada juga wasiat yang lain yang sangat berharga yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi Ibrahim selain salam? Akhbirhum, minta tolong engkau bagi tahu kepada umatmu seluruhnya, annal jannah tayyibatu at-turbah, sesungguhnya syurga itu tanahnya sangat bagus dan indah. Wa uzbatul ma, airnya tawar dan lazat. Wa annaha ti'ani, bahwa tanah ataupun bumi dan lantai syurga tersebut ianya dalam bentuk yang sangat rata dan sama sahaja, tak ada naik turun, tak ada naik turun, rata, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah, wa anna ghirasaha, bahwa tanaman yang ada di dalam syurga itu apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya kalau kita nak banyak kebaikan kita, nak Allah berikan kita kebaikan yang banyak, yang melimpah di dalam syurga, amalkanlah tasbih dan tahlil tadi, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan juga ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mangkala, sesiapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, dia amalkan, dia baca, tapi baca sambil hayati dan fahami makna tasbih ni, maka kata Rasulullah, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam ke atasnya baginya pohon tamar di dalam syurga. Maknanya kebaikan-kebaikannya akan diberikan oleh Allah di dalam syurga bagi setiap hamba yang mengamalkan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan bukan itu sahaja, kalau saya tanya kepada kita semua, nak tak kita diringankan oleh Allah hisab kita? Nak tak kita ketika ditimbang oleh Allah nanti amalan kita lebih berat amalan kebaikan kita? Tentu jawabannya iya. Maka kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman wa thaqilatani fil mizan. Dua lafaz, dua ucapan. Dua ucapan ini sangat ringan dibaca oleh lidah, tak susah pun. Tetapi ianya sangat dikasihi oleh Allah. Allah suka betul dengan dua ucapan ini. Bukan hanya itu, ianya akan menjadi pemberat timbangan kebaikan manusia pada hari kiamat kelak. Apakah dua ucapan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kita baca sama-sama. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan bihamdi, tapi bihamdi. Ini penting, sebab kalau anda baca subhanallahi wa bihamdi, maknanya maha suci Allah, dan kita memuji diri kita sendiri, pujian kepada diriku. Itu maksud bihamdi. Tapi bihamdi, ha, bihamdi, maknanya maha suci dan segala puji-pujian kita berikan kepada siapa?
kita serahkan, kita titahkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika membaca tasbih, terutamanya selepas solat 5 waktu, baca tasbih tu dengan makhraj yang benar. Ini adab ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan karena kita nakligan jumlah 33 atau 34 Allahu Akbar, atau dengan disempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, kita pun baca subhanallah 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 subhanallah. Apa yang anda baca? Subhanallah. Ya subhan, okey. Allah, mana lafaz ha di sini? Mana makhraj ha di sini? Ini lafaz nama Allah yang paling agung. Allah. Patutkah kita pandang remeh membaca lafaz Allah ni? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada adab kita kepada Allah. Lafaznya saja kita tak baca dengan betul. Kita tahu bahawa bahasa Arab kalau kita baca makhraj hurufnya salah, ini boleh merubah maknanya. Kalau lafaz Allah tidak ada ha di akhirnya, saya mau tanya kepada kita, apa maknanya? Anda memuji Allah kah atau memuji selain daripada Allah? Ini jangan-jangan boleh disyirik tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Maha suci Allah. Allah itu siapa? Ha, ada ha atau tidak lafaznya? Bukan kita nak terlalu over, tapi dalam pembacaan, khususnya ayat Al-Quran ataupun zikir, kena dibaca makhrajnya dengan benar. Subhanallah. Biar lambat, tapi selamat bacaan tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda tak dengarkan ha tu tak ada masalah. Tetapi keluarkan makhraj ha tu tadi betul-betul pada tempatnya. Jadi ini adab ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata Nabi Ibrahim, kalau nak banyak tanaman dan kebaikan yang Allah nanti berikan kepadamu dan umatmu di dalam syurga, maka amalkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tahlil serta takbir ini, la ilaha illallah Allahu akbar, ini merupakan zikir yang sangat-sangat diperlukan oleh umat pada akhir zaman. Wallahu alam, kita sampai atau dan tak berjumpa dengan Dajjal, hanya Allah sahaja yang tahu. Yang pasti Dajjal merupakan satu di antara tanda-tanda sudah hampir berlakunya hari kiamat. Akan hampir berlakunya hari kiamat. Apa yang berlaku? Kata Rasulullah SAW, apa kena mengena dengan tahlil tadi, tasbih ni tadi, dengan keluarnya Dajjal? Di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, inna qabla, dan saya rasa ibu ayahanda, tuan-tuan dan puan-puan selalu mendengar kisah dan juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan dengan Dajjal ni. Satu benda yang nak saya peringatkan kepada kita pada hari ini, pada malam hari ini, apa dia? Kata Rasulullah, sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal, 3 sanawat syidad. Maknanya ada 3 tahun yang sangat sukar dilalui oleh manusia nanti sebelum munculnya Dajjal. Maknanya 3 tahun lagi sebelum munculnya Dajjal, maka 3 tahun tersebut adalah tahun yang amat sukar, amat susah sekali yang dihadapi oleh manusia. Dan di antara kesukaran tersebut, kata Rasulullah, yusibun nas fiha jaw' syadid. Pada saat itu manusia akan kelaparan yang amat dahsyat. Maknanya akan berlaku kelaparan. Salah satu sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit pada tahun pertama untuk menahan hujan tidak turun 1/3. Begitu juga bumi diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan hijau 1/3 daripada bumi ini. Allah suruh bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan. Pada tahun kedua
Allah perintahkan langit jangan turunkan hujan. Sebanyak berapa? 2/3 daripada langit itu. Jangan turunkan hujan. Dan bumi juga pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebanyak 2/3. Adapun pada tahun ketiga, maka Allah memerintahkan kepada langit tahbis mataraha kullah, bahwa hujan tadi hendaklah berhenti, tidak turun sama sekali walaupun setitis. Tak ada turun hujan pada tahun ketiga itu sama sekali. Dan juga bumi diperintahkan oleh Allah untuk tidak menumbuhkan apa-apa saja tumbuhan, walau hanya sekecil apapun tumbuhan, tak ada yang tumbuh pada tahun ketiga itu. Maka kata Rasulullah SAW, "Fala tabqa dhatu zilfin illa halakat illa masyaallah." Bahkan termasuk binatang ternak semuanya binasa, mati. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, "Fama ya'ishun nas fi dzalika zaman?" Jadi kalau dah hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan tak tumbuh daripada muka bumi ini, semua binatang ternak mati, apa yang dapat dimakan oleh manusia Rasulullah? Bagaimana manusia nak bertahan hidup pada saat itu? Maka kata Rasulullah SAW, makanan manusia pada saat itu adalah at-tahlil, wat-takbir, wat-tasbih, wat-tahmid. Apa? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wa yujra dzalika alaihim majra at-ta'am. Sesiapa yang mengamalkan tasbih dan zikir ini, khususnya pada tahun-tahun yang sukar tersebut, maka zikir dan tasbih tersebut akan menjadi makanan yang mengenyangkan perutnya, minuman yang akan menghilangkan rasa dahaganya. Subhanallah. Jadi ini adalah amalan, mulai amalkan daripada sekarang ini ya, ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, ini ya di antara contoh yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi untuk kita sebagai umatnya, khususnya Nabi Muhammad SAW, agar kita mengikut, agar kita mencontoh kasih sayang para nabi-nabi ini tadi kepada sesama mereka dan juga kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini juga kita akan bicarakan apakah yang patut kita lakukan, apa yang perlu kita buat supaya kita ni boleh berkasih sayang, supaya dengan perkara tersebut akan muncul rasa kasih sayang tu. Dengan kata lain tuan-tuan, saling berkasih sayang kepada sesama manusia ni, dia tidak datang begitu saja. Perlu kita mengambil ikhtiar dan sebab. Dia tak datang macam tu sahaja kasih sayang tu. Jadi apa sebab-sebab yang patut kita buat supaya kita berkasih sayang kepada sesama kita? Yang pertama, kata Rasulullah SAW adalah afsyus salam ataupun ifsya'us salam, menyebarkan salam. Maknanya kalau kita nak saudara-saudara kita sesama umat Islam ni sayang dan kasih kepada kita, maka ketika kita bertemu kepada sesama umat Islam, ucapkanlah assalamu alaikum warahmatullah. Silahkan tuan-tuan berbahasa asing, English, Jerman, bahasa apapun. Tapi kalau boleh untuk salam tu, ya, sebutkanlah assalamu alaikum warahmatullah. Walaupun anda berada di overseas, walaupun anda berada di Amerika atau di manapun. Jadi kalau boleh ganti good morningnya, good nightnya dengan apa? Dengan assalamu alaikum warahmatullah. Sebab apa? Sebab salam ini merupakan perkara yang dapat menghilangkan rasa hasad dan dengki di dalam hati manusia. Dan juga salam yang kita sebutkan kepada sesama manusia, khususnya sesama umat Islam,
merupakan tahiyat, penghormatan penghuni syurga nanti sesama mereka di dalam syurga. Maknanya tuan-tuan, ketika kita di dunia ini mengucapkan salam kepada sesama umat Islam, secara tidak langsung kita telah menghidupkan ucapan salam yang nanti akan diucapkan oleh penghuni syurga. Bangga tak kita? Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah ucapan penghuni syurga nanti ketika mereka saling bertemu di dalam syurga. Tapi kadang-kadang ada yang segan, ada yang kata tidak action lah, tak standard lah pakai assalamualaikum, kena bahasa ni, kena bahasa ini, kena bahasa ini. Ya silahkan. Tapi kalau kita sebagai umat Rasulullah SAW yang cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, coba tengok sunnah Nabi dalam salam ni dah kita buat tak? Kita kata cinta sangat kepada Rasulullah. Kita menghidupkan bagaimana tentang peristiwa Maulid Nabi, bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi satu di antara bukti cinta kita tu tadi, iaitu mengucapkan salam ni, kita tak buat pun selama hari ini. Jumpa kawan faham tak? Iya, silahkan, itu adat. Tapi jangan lupa bahawa assalamualaikum itu sunnah Nabi. Saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini kelebihan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Lepas kita tahu kelebihan assalamualaikum warahmatullah ni, kalau kita masih lagi segan, masih lagi berat lidah nak mengucapkan assalamualaikum, mintalah pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk mengucapkan assalamualaikum tu. Rugi betul tuan-tuan. Apa kelebihannya? Yang pertama, orang yang menyebarkan salam akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, "Man qala", sesiapa yang mengucapkan assalamualaikum, siapa yang mengucapkan assalamualaikum, kutibat lahu 10 hasanat, akan dicatat baginya 10 kebaikan. Wa man qala assalamualaikum warahmatullah, kutibat lahu 20 hasanah. Sesiapa yang mengucapkan assalamualaikum tambah warahmatullah, Allah akan tambah menjadi 20 kebaikan. Dan siapa yang membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dicatat ke atasnya 30 kebaikan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, semakin panjang salam kita, semakin banyak pahalanya. Sebab tu ketika kita diucapkan salam oleh saudara kita, taruddahu, hendaklah kita membalas salam tadi dengan sebaik-baiknya, maknanya lebih baik. Kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada anda, assalamualaikum saja, anda kena jawab dengan lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau boleh tambah lagi wabarakatuh. Ini kelebihan salam. Yang kedua, orang yang mengucapkan salam, rupanya perkara ini menyakiti hati dan perasaan orang-orang Yahudi. Sakit tidak hati kita? Saya mau tanya kepada kita semua. Saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestin, mereka dianiaya, disiksa, dirompak, dihalau daripada kampung halaman dan tanah air mereka. Kita bukan bicara masalah politik, ini secara kemanusiaan. Sakit tidak hati kita? Sedih tak kita saudara kita dizalimi seperti itu? Seolah-olah dunia hanya dapat melihat tapi tidak boleh bertindak apapun. Jadi sekurang-kurangnya membalas sakit hati mereka tadi, bukan maksud kita nak balas dendam, tapi perbuatan mereka yang telah menyakiti umat Islam khususnya ada di Palestin itu. Apa yang perlu kita lakukan? Salah satunya selain dengan doa, banyakkan mengucapkan salam. Karena kata Rasulullah SAW menyatakan satu hadis yang sahih, dua benda yang paling sakit hati orang Yahudi terhadap umat Islam ni kalau mereka buat. Apa dua benda tersebut? Ma hasadatskum al-yahudu ala syai'in, ma hasadatskum ala
Assalam wat ta'min. Iaitu dua benda yang menyakiti, yang sangat-sangat jealous, yang sangat-sangat hasad, dengki orang Yahudi kepada umat Islam ni. Dia jealous, dengki betul dia kepada umat Islam ni. Dua benda ni. Apa? Yang pertama kata Rasulullah SAW, assalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tak tahu. Ya, kadang-kadang orientalis daripada Kristen ataupun orang-orang Yahudi. Orientalis ni kalau kita katakan dia al-mustasyrik, seperti orang-orang munafik. Dia berselindung dengan pura-pura Islam, memakai pakaian Islam, bahkan mereka beribadah bersama dengan orang Islam, tapi pada hakikatnya mereka ini adalah jasus. Mereka ini adalah pengintip. Mereka ini adalah sebagai utusan untuk menilik dan memperhatikan kelemahan-kelemahan umat Islam ni. Mereka lah yang akan bagi tahu kepada askar-askar kafir yang nak memerangi umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebut Assalamualaikum warahmatullah dan juga amin, khususnya selepas membaca Alhamdulillah, sebab mereka sedar ucapan amin ini akan kembali salah satunya kepada kebinasaan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub alaihim dalam tafsir Ibnu Katsir dimaksudkan al-maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi. Janganlah engkau golongkan kami orang-orang yang engkau murkai ya Allah, maghdub waladdallin, dan juga janganlah engkau masukkan kami ini ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Kalimat dallin dalam Al-Fatihah itu menurut ulama tafsir maksudnya adalah orang-orang An-Nasara, yaitu Nasrani. Kenapa orang Yahudi tadi mereka dikatakan orang-orang yang dicela dan juga dimurkai oleh Allah, sementara orang-orang Nasrani dikatakan orang-orang yang sesat? Salah satunya adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka ini orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah? Sebab mereka paham dan tahu isi kitab Taurat itu, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Jadi baca, ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian juga kelebihan Assalamualaikum, bahwa keadaan kita, darjat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tu semakin hina dia ketika dia mengucapkan Assalamualaikum. Kalau ada yang gelak, kalau ada yang sinis, kalau ada yang tertawa, ini boleh dipertanyakan iman dan Islamnya nih. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum contohnya di dalam office kepada sesama umat Islam, lepas tu kawan kita kata, "Amboi, ini bukan masjid nak bersalam-salam." Ya Allah, doakan dia semua, Allah berikan hidayah dan pertolongan, karena dia telah melekehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Tak dapat kita buat, jangan kita sampai orang yang menghina dan merendahkan serta melekehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salam kai ta'lu." Sebarkanlah salam supaya darjatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang berikutnya, orang yang mengucapkan salam ini merupakan amal yang paling afdal. Ketika seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal khairun fil Islam?" Amalan apakah yang paling baik di sisi Allah dalam Islam ni? Maknanya di dalam Islam ni, apakah amalan yang paling baik yang perlu saya lakukan ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat ibu ayanda dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, nasihat Nabi ni, amalan yang paling baik. Yang pertama, tut'imut ta'am. Sukalah anda memberi makan, menjamu makan orang lain. Tak kira kepada orang yang miskin ataupun kepada sesama sahabat handai dan sesama keluarga. Sebab umum, sukalah anda memberi makan, kata Rasulullah SAW. Mungkin nampak
di hadapan kita benda yang adat atau perkara yang biasa-biasa. Rupanya di sisi Allah, memberi makan kepada orang lain ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab bukan hanya itu, orang yang suka memberi makan kepada orang lain nanti akan disediakan oleh Allah nanti baginya ghurfah, yaitu satu bilik yang sangat istimewa di dalam syurga. Jadi amal yang paling baik di dalam Islam, kata Rasulullah, yang pertama suka memberi makan. Tetapi tuan-tuan, dalam bab memberi makan ni kepada orang yang tidak wajib, mana ada yang wajib kita beri makan. Seperti apa? Seperti orang tua menafkahi anaknya, seperti tamu yang wajib dilayan dan diberi makan, menghormati tamu tu. Maknanya ada beberapa perkara yang wajib, maknanya tidak dikategorikan dalam hadis ni. Tapi yang dimaksud di sini maksudnya kita banyak beri makan di sini kalau untuk yang sunnah, bukan yang diwajibkan. Kata Rasulullah apa? La tusahib illa mu'min. Jangan sekali-kali berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Kalau nak berkawan di muka bumi ini, cari orang beriman, kata Rasulullah. Wala yakul ta'amak illa taqiyyun. Jangan sekali-kali ada orang yang memakan makananmu kecuali mereka yang engkau beri makan itu adalah orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beruntung tuan-tuan dan puan-puan yang menjamu orang lain makan seperti anda sampaikan makanan dijamu dia melalui masjid ataupun surau yang anda bagi, yang anda hantar. Ini adalah kebaikan ataupun perkara yang dituntut di dalam Islam. Ya, dan juga memberi makan nih tuan-tuan, perkara yang sangat-sangat ya mungkin simple, tapi dia ini adalah perkara yang dapat menyelamatkan kita nanti masuk ke dalam syurga Allah. Kata Rasulullah ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya ayuhan nas, afshus salam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang lain. Wasilul arham, hubungkanlah tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang lain tidur, maka engkau akan masuk, kata Rasulullah, ke dalam syurga bisalam. Anda akan masuk ke dalam syurga Allah dengan selamat dan juga damai. Kemudian kelebihan orang yang mengucapkan salam ini tadi, mereka akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas minal mutalaqiyaini ila rahmatillah man bada'a bis salam. Manusia yang paling dekat sekali untuk mendapatkan rahmat Allah ketika dia bertemu dengan saudaranya adalah orang yang lebih dulu mengucapkan salam. Dan yang berikutnya, kelebihan orang yang mengucapkan salam tadi akan dihapuskan dosa-dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah badlas salam wa husnal kalam. Sesungguhnya amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa adalah badlus salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dan juga husnul kalam, ucapan yang baik, ucapan yang elok. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan teruskan lagi perkara-perkara yang dapat kita lakukan untuk menambah rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan apa? Untuk mendatangkan rasa kasih sayang itu tadi, hendaklah kita menyebarkan salam. Jadi siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, ini yang lebih baik. Jangan karena anda merasa anda bos, anda toke, anda sebagai pengarah dan lain sebagainya, anda nak bawahan dulu ucapkan salam kepada saya, baru saya nak ucapkan salam. Tak seperti itu. Tak kira siapapun anda, termasuk anda dengan anak sendiri. Kalau memang anda mampu melakukan perkara itu dulu, maka itu adalah lebih baik. Siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, maka aqrabun nas indal mutalaqiyaini ila rahmatillahi man bada'a bis salam. Juga kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Thalath yasifina laka wa wudda akhika." 3 benda kalau anda lakukan akan merasakan atau akan menimbulkan rasa kasih dan sayang kepada sesama umat manusia, kepada sesama saudara anda, kata Umar bin Khattab. Apa 3 perkara tersebut?
kalau kamu nak dikasihi saudara kamu sesama umat Islam, yang pertama, antusallim alaihi idza laqita. Hendaklah anda mengucapkan salam kepada saudara anda tersebut ketika anda bertemunya. Awalan, saya jumpa kepada Tuan Haji, saya dulu mengucapkan salam kepada Tuan Haji. InsyaAllah Tuan Haji akan sayang kepada saya. Yang kedua, perkara yang perlu kamu lakukan untuk supaya saudaramu kasih kepadamu, tuwassi'lahu fil majlis. Ketika berada dalam majlis, luaskan, jangan kedekut. Kita lebarkan majlis, bagi ruang untuk orang lain juga duduk dalam majlis tersebut. Kemudian perkara yang ketiga, untuk mengundang rasa kasih sayang, tad'uhu bi ahabbi al-asma ilaihi. Hendaklah anda memanggil saudara dan sahabat anda tadi dengan nama yang paling dia suka. Nama dia yang paling dia suka tu anda sebut tu, maka perkara ini akan dapat memunculkan rasa kasih dan sayang daripada saudara dan juga sahabat kita tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah perkara yang berikutnya yaitu ada 5 perkara yang perlu kita lakukan untuk menambah rasa kasih sayang di antara sesama kita. Maka pada malam hari ini kita baru jelaskan 1 daripada 5 perkara tersebut, dan pada minggu hadapan kita akan bincang pula perkara yang kedua sehinggalah perkara yang kelima, ya, daripada perkara-perkara ataupun sebab-sebab untuk menambah rasa kasih sayang kepada sesama umat Islam. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'na fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana ala dinik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.